Nakbah berawal dari terjajahnya tanah Palestina, perjanjian Sykes-Picot yang direbut lewat proses penjajahan dan diduduki oleh kekuatan yang berstatus sebagai penjajah yang kemudian memberikan tanah tersebut, wilayah jajahannya, kepada bangsa lain yang tidak lahir di tanah tersebut. Ada sekitar 240 orang Yahudi yang didatangkan ke Israel, diberikan kewarganegaraan Israel, dan difasilitasi tempat tinggal baru di Israel. Mereka datang dari wilayah India. Mei 15, setiap tahun kita selalu memperingati satu peristiwa besar yang merupakan penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang kita kenal dengan sebutan Nakbah, yang artinya adalah Al-Karithah Al-Kubra, musibah besar, bencana besar, yang kita anggap bermula di tahun 1948 tanggal 15 Mei, di mana terjadi pembantaian yang mengakibatkan 15.000 jiwa warga Palestina menjadi korban, gugur. 750.000 sampai 800.000 terpaksa meninggalkan tanah kelahiran mereka, meninggalkan rumah dan harta mereka, mengungsi ke wilayah-wilayah yang ada di sekitar Palestina, yang sebagian besar mereka sampai hari ini masih berada di sana. Lebih dari 73 titik pembantaian terjadi saat 15 Mei 1948. Namun, sampai hari ini, penderitaan tersebut masih terus berlanjut, masih terus terjadi di Palestina. Dan ketika berbicara Nakbah 1948, maka kita tidak memulainya dari peristiwa di tahun 1948 tanggal 15 Mei, tapi Nakbah adalah hasil dari sebuah proses panjang yang berjalan, yang harus kita lihat bersama dan harus kita antisipasi bersama, yang bisa saja pola-pola yang sama kemudian berulang kembali saat ini. Nakbah berawal dari terjajahnya tanah Palestina, perjanjian Sykes-Picot yang membagi tanah-tanah yang ada di Jazirah Arab dan di beberapa wilayah di Timur Tengah ke kekuatan sekutu Eropa, dan Inggris mendapatkan bagian tanah di Palestina yang kemudian dengan menggunakan deklarasi Arthur Balfour, tanah itu diserahkan kepada komunitas Yahudi untuk ditempati dan didirikan negara khusus untuk komunitas Yahudi di atas tanah Palestina. Sebagian ada yang menjadikan Arthur Balfour Declaration sebagai pondasi untuk mengklaim legalitas Israel di atas tanah Palestina. Namun mari sama-sama kita berpikir sejenak, apakah mungkin negara atau tanah yang direbut lewat proses penjajahan dan diduduki oleh kekuatan yang berstatus sebagai penjajah, yang kemudian memberikan tanah tersebut, wilayah jajahannya, kepada bangsa lain yang tidak lahir di tanah tersebut, yang tidak tumbuh di tanah tersebut, walaupun mereka mengklaim sebagai bagian dari generasi yang dulu pernah ada di tanah tersebut. Tapi itu 3.000 tahun, lebih dari 3.000 tahun sebelumnya. Kemudian diberikan, diserahkan, dan hari ini proses penyerahan itu dianggap sebagai legalitas hukum yang membuat negara Israel yang berdiri di atas tanah Palestina itu menjadi negara yang legal secara hukum internasional. Mari kita berpikir. Contoh sederhana, teman-teman. Bagaimana kalau seandainya saya ambil HP salah seorang gitu ya, atau mungkin teman-teman ngambil HP dari si pemilik tanpa sepengetahuan dia, lalu kemudian HP tersebut diberikan kepada orang lain
yang sedang butuh HP. Oleh si penerima, itu dianggap sebagai kebaikan luar biasa, di saat yang sama juga dia butuh, dan si pemberi dianggap sebagai orang baik. Pertanyaannya adalah, apakah si penerima berhak atas HP tersebut, dan apakah layak si pemberi HP disematkan sifat orang baik? Kita semuanya sepakat akan menjawab tidak. Kenapa? Karena HP itu bukan milik si pemberi, dan si penerima bukan pemilik asli HP-nya. Logikanya sederhana. Dan itu yang terjadi dengan Arthur Balfour Declaration. Teman-teman, hari ini peristiwa Nakbah, walaupun dengan skala yang lebih kecil, jika kita berbicara tentang pengusiran warga Palestina, maka Nakbah belum berakhir. Nakbah masih terus berlangsung di Palestina. Di saat pengusiran terhadap warga Palestina yang ada di tepi barat, yang ada di Al-Quds dan sekitarnya meningkat, kemudian perluasan tanah dan pemukiman baru untuk pemukim Yahudi semakin meningkat, di saat yang sama warga Palestina diusir secara paksa dari rumah-rumah mereka. Di akhir bulan kemarin, teman-teman, keluar surat pemberitahuan terhadap 7 keluarga Palestina yang berada di selatan Al-Quds. Pemberitahuan untuk segera meninggalkan rumah mereka dan harta benda mereka, properti mereka, karena alasan administrasi dan lain sebagainya. Sehingga rumah mereka harus diambil oleh pemerintah Israel dalam hal ini. Di saat berita pengusiran itu kemudian muncul, kita kemudian dihadirkan berita baru di mana ada sekitar 240 orang Yahudi yang didatangkan ke Israel, diberikan kewarganegaraan Israel, dan difasilitasi tempat tinggal baru di Israel. Mereka datang dari wilayah India dan disebut-sebut sebagai keturunan dari suku Israel yang hilang. Nakbah belum berakhir. Warga Palestina semakin hari semakin banyak yang kehilangan rumah dan tempat tinggal. Di saat yang sama, Israel memobilisasi orang-orang yang dalam tanda kutip keturunan Yahudi dari kampung, dari tempat tinggal mereka yang mungkin sudah nyaman, yang mungkin sudah punya mata pencaharian, yang mungkin sudah stabil hidupnya, tapi kemudian mereka dibujuk dan dirayu untuk meninggalkan itu semua agar bisa pindah ke tanah Palestina. Mereka menempati tempat apa di mana mereka tinggal? Mereka menempati rumah orang-orang Palestina yang dipindahkan paksa dan diusir paksa oleh penguasa atau pemerintahan penjajah Israel. Teman-teman, agar Nakbah tidak terus berlanjut, agar Nakbah tidak terus menggerus tanah Palestina, agar Nakbah tidak terus menzolimi saudara-saudara kita yang ada di Palestina, maka mungkin kita sudah bersuara, namun bisa saja suara kita belum terlalu cukup keras, sehingga belum terdengar. Aksi kita mungkin belum dianggap sebagai aksi yang patut untuk diperhitungkan. Kontribusi kemanusiaan yang kita berikan untuk saudara-saudara kita yang di sana, yang ada di Palestina secara khusus, mungkin belum sampai pada tahap di mana kontribusi itu membuat kezaliman berhenti dan Israel berpikir ulang untuk melanjutkan kezaliman mereka terhadap warga Palestina. Maka yang harus kita lakukan hari ini, saat ini, tingkatkan, naikkan semua upaya yang sudah kita lakukan sebelumnya untuk Palestina, gaungkan semakin keras lagi suara pembelaan kita untuk Palestina, masifkan semakin luas lagi edukasi, informasi, wawasan terkait pembelaan kita terhadap Palestina, yang mendasari pembelaan kita terhadap Palestina.
Dan sebagai seorang yang Indonesia banget, salah satu tanggung jawab yang sebenarnya ada di pundak kita dan harus kita implementasikan secara maksimal adalah bagaimana amanah pembukaan Undang-Undang 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, bisa betul-betul terimplementasi dalam kehidupan berbangsa, dalam diplomasi kebangsaan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun civil movement yang digerakkan oleh kita semuanya, sehingga tanggung jawab kita terhadap para founding father yang sudah meletakkan dasar bahwa Indonesia yang pernah dijajah tidak boleh diam terhadap penjajahan yang masih terjadi. Mari menjadi warga Indonesia yang memegang teguh amanah undang-undang dan siap secara aktif dan maksimal mewujudkan amanah pembukaan dasar Undang-Undang 1945. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.